Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala amma ba'du. Baiklah, kesempatan kali ini kita ingin mencoba menyampaikan tentang begitu luasnya maghfirah Allah. Ayo tarawih. Diceritakan suatu saat Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba Umar masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis. Wow. Maka kata Rasulullah, "Mayabki kaya Umar, apa yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bil babi syabun qad akhraqa fuadi wa huwa yabki." Di pintu rumahmu di depan ada pemuda nangis menjerit luar biasa sampai membakar hatiku. Sampai saya terbawa suasana sampai nangis. Faqala Rasulullah sallallahu, "Ya Umar, hai Umar, suruh masuk." Maka pemuda itu disuruh masuk. Masuklah pemuda sambil nangis. Maka Rasul bertanya, "Wahai pemuda, mayabkika?" "Ya Syab, apa yang membuatmu menangis?" Qala, berkata pemuda itu, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, telah membuatku menangis adalah dzunubun katsiratun, dosa yang paling banyak, sangat banyak dosa. Wa khiftu min jabari ghadban, saya takut dari murkanya Allah, saya takut dimurkai oleh Allah." Maka Rasul bertanya, "Asyarokta, apakah engkau menyekutukan Allah?" "Asyarokta billah, apakah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu?" "Baik pemuda, tidak." "Apakah engkau membunuh manusia lain?" "Tidak." Kata Rasulullah, "Kalau demikian, fa innallaha yaghfir dzanbaka, Allah akan mengampuni dosamu meskipun sebesar mithla samawati sab'i, walau kana mithla samawati sab'i, meskipun ada dosamu sebesar apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan sebesar gunung Rawas." Qala, "Ya Rasulullah," kata pemuda itu, "Zanbi a'damu minas samawati sab'i, dosa saya lebih besar dibanding 7 lapis langit dan 7 lapis bumi atau gunung Rawas." Dosa saya besar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Zanbuka a'damu amil kursi, apakah dosamu lebih besar atau kursi Allah?" Bukan kursimu, dibayangkan kursi. Kata pemuda, "Zanbi a'damu, dosaku lebih besar daripada kursinya Allah." Kata Rasulullah, "Dosaku lebih besar daripada kursi." Kata Rasulullah, "Apakah dosamu lebih besar daripada arasy?" "Lebih besar dosa saya Rasulullah." Nah, pertanyaan terakhir Rasulullah, "Dzanbuka a'damu am ilah, apakah dosamu lebih besar atau Tuhanmu?" Maksudnya ampunan Allah. "Apakah dosamu lebih besar dibanding dengan ampunan Allah?" Kata pemuda, "Bal Allahu a'dam." Tidak ya Rasulullah, ampunan Allah lebih besar dan lebih agung. Maka Rasul bersabda, "Fa innahu la yaghfiru dzanbal azima illallah." Tidak ada yang mengampuni dosa besar kecuali Allah. Qala akhbirni an, Rasul teh kata Rasul teh, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah yang Maha Agung. Pasti Allah mengampuni. Penasaran Rasulullah? Akhbirni, ceritakan, anzan bika, apa dosamu? Akhbirni, ceritakan kepadaku apa dosamu. Maka pemuda tersebut berkata, "Fa inni astahi minka ya Rasulullah, saya malu untuk menceritakan dosa saya kepada engkau." Kata Rasulullah, "Akhbirni, ceritakan saja, enggak usah malu. Buat apa kamu mengadu kalau malu?" Kata pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabashan an basal kubur mundu sab'a sinina."
Saya adalah seseorang pekerjaannya selalu menggali kubur selama 7 tahun. Tukang gali kubur. Hatta matat jariyatun min banatil ansor panabastu qabroha. Sehingga suatu hari meninggallah seorang putri dari orang Ansor dan aku menggali kuburnya. Fa akhrajtuha, lalu aku mengeluarkan orang wanita tersebut yang mayit perempuan itu, lalu aku membuka kafannya. Pamado itu Ghairu Ba'idin, lalu aku pergi ditinggalkan. Aku pergi, pamado itu Ghairu Ba'idin, izgolaba syaitan, tiba-tiba setan menggodaku. Aku kembali kepada perempuan tadi, kepada mayit tersebut. Pajama'tuha, maka aku memperkosanya. Memperkosa mayit. Gelo itu. Dosa ini. Wanita cantik mati digali, diperkosa. Pamado itu Ghairu Ba'id. Lalu aku pergi meninggalkan, dibiarkan mayat tersebut. Qomatil jariyah, berdiri mayit perempuan itu berdiri, lalu berkata, wailaka ya syab, celakalah engkau wahai pemuda, apakah kamu tidak malu nanti di yaumil akhir, min dayani yaumiddin, apakah kamu nanti tidak akan malu pada sebuah hukuman penentuan bakal diambil dari orang yang didolim, bakal lil madlum minal zolim, orang yang didolim akan diberikan peluang untuk mengambil amal tinu dolim dari yang dolim. Kamu meninggalkan Utaroktani Uryana, kamu meninggalkan saya dalam keadaan telanjang di sekitar orang-orang mati di kuburan ini. Lalu engkau meninggalkanku dalam keadaan junub, adus, dijimah, diperkosa, ditinggalkan, mayit nyarita. Sementara saya ditinggalkan olehmu di kuburan ini dalam keadaan junub di hadapan Allah. Setelah mendengar cerita begitu, Rasulullah kaget. Pawas tabak, maka ngorejat. Bangkit Rasul. Kaget. Sambil wahwa yadfa'u fi qafahu, memukul pundaknya. Wahwa yaqulu, Rasul berkata, ya fasikun, hai fasik, ma'ahwajuka ilan nar. Tidak ada yang membutuhkan kecuali neraka. Kamu udahlah, enggak usah tobat-tobat masuk neraka. Ini agak panjang nih. Mohon maaf para YouTuber rahimakumullah. Agak panjang. Ukhruj anni, keluarlah engkau, tinggalkan aku, kata Rasulullah. Luar biasa dosa kamu. Fakharaja syabu, maka pemuda tersebut keluar dari Rasulullah taiban, sambil bertobat kepada Allah, arba'ina lailatan, selama 40 hari tobat. Nangis terus. Falamattamallahu arba'una lailah, setelah selesai 40 hari, pemuda tersebut mengangkat kepalanya dan berdoa kepada Allah. Berdoa, ra'sahu ila sama, mengangkat ra'sahu, kepalanya kepada langit. Berdoa, faqala, ya ilah Muhammadin, wahai Tuhan Muhammad, wa Adam wa Hawa, dan Tuhan Adam serta Tuhan Hawa. Wahai Allah, wahai Tuhan Musa, wahai Tuhan Muhammad, in kunta ghafartali fa'lam Muhammadan wa ashabah. Seandainya engkau telah mengampuniku, kabari, kasih tahu Muhammad dan para sahabatnya bahwa engkau telah mengampuni. Wa ila, apabila engkau tidak mengampuniku, maka fars, utuslah naron minas sama, kirimkan api dari langit dan bakarlah aku dengan api tersebut saat ini, sehingga engkau menyelamatkanku dari siksa nanti di akhirat. Bakarlah sekarang ya Allah. Itu tobat. Tiba-tiba Pak Jibril datang, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, berkata Jibril, assalamu alaika ya Muhammad, Rabbuka yakrukas salam, Tuhanmu mengintip salam kepadamu. Kata Kanjeng Nabi, faqala wa assalamu wa minhus salamu wa ilaihi yarji'us salam. Allah adalah assalam dan darinya assalam, kepadanya akan kembali keselamatan. Lalu Jibril berkata, yaqulu, berkata Allah, hai Muhammad, Allah berkata, anta khalaqtal khalq, apakah engkau yang menciptakan makhluk?
Kata Kanjeng Nabi, bukan, tentu Allah yang menciptakanku dan menciptakan makhluk. Lalu Jibril berkata, Allah berkata, wahai Muhammad, anta tarzuqu, apakah engkau yang beri rezeki makhluk? Maka Nabi menjawab, tentu Allah yang berikan rezeki kepada mereka dan kepadaku. Lalu Jibril berkata, Allah berkata, Muhammad, anta tatub, apakah engkau yang menerima tobat kepada mereka atau aku? Kata Allah, Allah yang katakan Nabi, Allah lah yang menerima tobatku dan tobat orang-orang. Maka begini Muhammad, itu cek Jibril, begini. Apakah engkau yang beri rezeki? Bukan. Apa engkau yang menciptakan? Bukan. Apakah engkau yang memberi tobat? Bukan. Nah, ini Allah berkata, bal Allah ya juntas wa iyaya, katakan yang Nabi. Terus kata Allah, ya mana? Yaqulullah, Allah berkata, taba alayya abdi, telah bertobat kepadaku seorang hambaku dan aku telah menerima tobatnya. Tadi pemuda yang tadi itu telah bertobat, aku telah menerima tobatnya. Bukan hak kamu menentukan diterima atau tidak tobatnya. Maka Rasul memanggil pemuda tersebut, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaba wa basyarahu, dan memberikan kabar gembira bi annallaha ta'ala taba alaihi, dikabar sudah Allah sudah mengampuni tobatmu. Nah, itu bayangkan, memperkosa mayat diampuni oleh Allah asal tobatnya benar. Selama 40 hari nangis, diampura. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, tahu bahwa begitu luasnya ampunan Allah dan mendorong kita untuk selalu bertobat serta membaca istighfar kepada Allah, meminta ampunan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.